Minum kemarin ini aja. habis vaksin minum air kelapa. Kan malamnya itu kan saya nggak kenapa-napa, Pak. Jadi saya nggak minum obat, nggak minum paracetamol. Terus besok paginya demam. Demamnya sampai menggigil gitu? Enggak sih, Pak. Biasa aja. Oh, saya udah kayak dokter aja ya nanya-nanyanya ya. Enggak, kenapa saya nanya gini, memang saya sendiri Sinovac ya. Saya sendiri Sinovac 2 kali. Istri juga kemarin Sinovac. Kalau Sinovac sih nggak ada nggak ada reaksi sih yang saya rasakan ya, cuma pegel doang gitu. Cuma lucunya kalau saya yang disuntik sebelah kiri, yang pegel sebelah kanan kalau saya gitu. Gitu aja sih agak anehnya gitu. Kalau yang Astra memang katanya gitu. Kemarin ada cerita teman juga sampai demam, sama sakit kepala karena memang beda metode ya. Kalau Sinovac itu kan virus yang dimatikan, virus yang mati gitu loh. Terus diinjeksi ke tubuh kita dan tubuh kita antibodi lah, istilahnya mengenali virus itu terus nanti membentuk antibodi. Kalau yang AstraZeneca itu katanya virus yang masih hidup sebenarnya. Virus yang masih hidup tetapi dilemahkan. Kenapa jadi reaksinya seperti itu? Yaitu yang namanya virusnya masih aktif ya pasti berdampak ke tubuh. Cuman kan reaksi tubuhnya semua ini ya. Ya, yang belum kan sekarang udah dibuka ya, bebas untuk umum ya. Kalau bisa disegerakan vaksinnya gitu ya. Buat buat jaga-jaga, walaupun bukan berarti setelah divaksin kita jadi Superman ya. Enggak juga. Tuh. Baik. Ya mudah-mudahan kelas ini sehat selalu ya. Tadi di kelas sebelah juga ada berita duka juga, kan ada salah seorang orang tuanya ya, ibunya itu meninggal tadi di kelas sebelah. Ya Allah alam ya, saya meninggalnya saya nggak tahu apakah karena COVID atau apa, tapi yang jelas begitu. Intinya sih kita harus jaga diri, jaga keluarga kita ya. Karena kemarin saya ada teman satu angkatan, ya sedih juga gitu ya, istrinya sedang hamil, kena COVID, mertuanya kena COVID, karena kena COVID istrinya harus di sesar gitu ya, di lahir prematur, ya meninggal gitu kan bayinya. Tidak lama istrinya yang nyusul gitu ya, meninggal juga. Tidak lama lagi mertuanya juga yang menyusul. Jadi beruntun gitu ya. Teman satu angkatan saya di pajak. Atau teman satu kantor juga ada, itu mertuanya selang 2 hari. Ya, pokoknya banyak cerita sedih lah. Ini makin menyadarkan kita, ya ya bagi yang Muslim, berpikirlah apa yang sudah disiapkan gitu ya untuk persiapan nanti. Karena kan kalau kata teman di kantor kemarin ini kan kayak arisan aja ya, nunggu giliran gitu ya. Bukan berarti saya masih muda, enggak juga, banyak juga yang masih muda kena gitu kan. Ya, oke. Itu aja saya mengingatkan kembali supaya kita sama-sama jaga diri ya, supaya tetap peduli dengan kesehatan. Baik, kita masuk ke materi kita pada hari ini ya. Kita hari ini tentang pengujian atas modal ya. Bentar, kenapa jadi begini? Ya, ngerok. Ya, ini kok jadi hang begini ya? Aduh.
Saya minta maaf ya kalau nanti selama kuliah ini ada banyak backsound-backsoundnya. Karena saya posisinya sekarang bukan di ruangan khusus gitu ya. Saya di ruang terbuka. Biar ganti suasana aja, yang nggak bosen gitu kan. Jadi kalau ada suara masa, ada suara anak kecil, saya nyautannya itu harap maklum aja. Karena rumahnya juga nggak terlalu lebar gitu kan. Coba. Sudah muncul belum di monitornya? Sudah ya? Mudah-mudahan sudah. Jadi pertemuan ini kita akan membahas tentang pengujian atau audit atas modal ya, atau ekuitas. Modal, kemudian dividen, kemudian laba ditahan. Terkait modal ini ya ada 4 karakteristik nih terkait siklus perolehan dan pelunasan kembali modal yang secara signifikan mempengaruhi akun-akun lainnya. Ya, yang pertama adalah bahwa secara jumlah gitu ya atau frekuensi transaksi terkait modal itu sedikit sebenarnya ya, tidak sering, tidak banyak, namun demikian jumlahnya material. Ya kan, misalkan pada suatu perusahaan, misalkan pemegang sahamnya dia memegang saham 25% atau 50% misalkan pemegang saham di situ, terus dia udah saya pengen bosen nih gitu ya, saya pengen cabut dari perusahaan ini misalnya, saya mau tarik semua sahamnya yang ada di situ, pasti walaupun cuma 1 orang tapi 25% gitu kan, pasti berasa gitu ya dampak dari penarikan itu. Pasti perusahaan akan berupaya untuk melakukan upaya persuasif gitu ya, membujuk supaya kalaupun ditarik ya jangan semualah gitu ya. Ditarik mungkin cuma berapa persen, 5% atau berapa persen. Karena pasti akan mempengaruhi manajemen cash ya, manajemen kas-nya ya, manajemen kas yang ada di perusahaan tersebut. Kedua, jika tidak dimasukkan satu transaksi tertentu, mungkin jumlahnya akan material ya. Intinya kalau ada satu saja transaksi terkait modal ini tidak tercatat, maka pasti akan dampaknya terhadap laporan keuangan sifatnya material. Ya. Entah itu dividen, entah itu laba ditahan gitu ya. Dan yang paling penting lagi adalah bahwa modal ya, penyertaan modal di suatu entitas apapun itu dengan skalanya ya, mau besar mau kecil, intinya bahwa di situ memunculkan adanya hubungan hukum antara entitas dengan pemegang saham, dengan pemegang obligasi atau dokumen-dokumen ya, setipe ya, serupa. Ya, karena setiap pemegang saham, obligasi, dia kan artinya dia menyertakan modal di situ ya. Dan ini kan investasi. Namanya investasi itu ibaratnya dia meminjamkan lah ya, meminjamkan entah berupa uang atau berupa aset gitu kan, untuk digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan operasionalnya dalam rangka menghasilkan pendapatan kan gitu. Nah tentunya nanti atas pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan itu dia punya hak untuk memperoleh bayaran atau imbal balik atas uang yang atau aset yang dia sertakan sebagai modal tadi. Itu yang disebut sebagai dividen ya, sebagai dividen. Nah, kemudian ada kewajiban bunga juga misalnya seperti itu. Kalau dia berupa peminjaman ya. Seperti itu. Oke, ini ada akun-akun yang terkait ya dengan modal. Note payable sudah kita bahas di pekan yang lalu gitu ya. Kemudian ada kontrak payable ya.
kewajiban yang berbasis kontrak berdasarkan perikatan dan perjanjian. Nah, sekarang ada mortgage payable. Apa itu mortgage payable? Coba silakan. Ada yang mau pendapat nggak? Apa itu mortgage payable? Itu Pak, itu bukan Pak yang jenis notes tapi pakai jaminan barang. Not tapi jaminan. Oke, ada lagi? Apa itu mortgage payable? Kalau bahasa di kita kan mortgage itu semacam hipotek ya. Di maknanya hipotek, jadi hutang hipotek. Mungkin jarang kali ya di Indonesia kita dengar hutang hipotek. Googling aja nggak apa-apa. Kalau mau googling silakan. Tadi Mbak Marcella udah bilang itu semacam notes. Ya, notes maksudnya mungkin dokumen perjanjian gitu ya. Dengan jaminan katanya. Ada lagi yang mau melengkapi? Hutang hipotek. Ayo, di googling aja pasti ada lah. Pak, seingat saya mortgage itu Pak. Jadi pembayaran cicilan itu sekalian pembayaran pokoknya. Ya, pokok Dicicil gitu. ada cicilan. Oke, itu versinya Mas Farhan ya. Yang lain? Utang dengan jaminan aset tetap, Pak. Utang dengan Jaminan jaminan aset aset tetap. tetap. Oke, Meli. Ada lagi? Nggak ada. Ya, jadi tadi Mbak Eli ya. Ya, jadi mortgage itu adalah semacam satu jenis hutang gitu ya. Hutang dengan jaminan aset tetap dalam jangka waktu yang lama, jangka panjang sifatnya. Kalau di Indonesia mungkin pernah dengar yang namanya kredit pemilikan rumah atau KPR istilahnya ya. Karena lazimnya hipotek ini berkaitan dengan rumah biasanya ya, tanah dan bangunan biasanya seperti itu. Nah, kan kita kalau KPR kan paling singkat berapa tahun? 10 tahun ya. Bahkan sekarang ada yang sampai 25 tahun gitu kan. Katanya biar golongan milenial bisa punya rumah gitu ya kan. Padahal itu jebakan itu ya. Supaya golongan milenial punya utang terus gitu kan ke bank. Nggak lunas-lunas sampai dia tua, misalnya kan gitu. Kan nyuruh orang utang kok lama-lama gitu kan. Ya supaya itu kan, padahal rumah yang dijual pun nggak terlalu besar-besar kan. Nah, kalau kita di KPR itu kan gini, kita beli rumah dengan dibiayai oleh bank, ya, atau lembaga keuangan lah. Nah, kemudian dokumen-dokumen berkaitan dengan kepemilikan rumah tersebut kan dipegang oleh bank ya, sebagai jaminan. Ya enggak? Walaupun memang secara surat menyuratnya udah atas nama kita. Nah, sewaktu-waktu misalkan kita gagal bayar, rumah yang kita tempati tadi, ya pertama nanti diperingati dulu ya, Anda nunggak dan sebagainya gitu kan. Terus tindakannya agak lebih keras sedikit, nanti rumahnya dicat piloks ya. Dicat piloks, ada tulisan gitu kan, rumah ini dalam pengawasan bank karena tidak membayar. Itu kan mempermalukan ya si pemilik rumah sebenarnya ya. Kan tetangganya pas lihat-lihat, punya utang ya gitu kan ke bank, nggak lunas dan sebagainya. Yang terakhir rumahnya disita kemudian untuk dilelang. Nah, utang hipotek itu seperti itu ya, berkaitan dengan tadi dengan jaminan aset tetap. Biasanya juga untuk memperoleh aset tetap tersebut. Nah, dulu di Amerika gitu ya, tahun 2008 kalau nggak salah, udah lama sekali tuh. Kalian masih kelas berapa ya? Itu kan pernah ada krisis ya, pernah terjadi krisis karena hutang hipotek ini. Ya. Jadi di sana
Kalau di kita kan KPR, bunga KPR hanya 5%, hanya 6%. Wah, itu tinggi sebenarnya. Kalau di sana itu cuma 1% atau 0, sekian persen gitu ya di Amerika itu. Sehingga menarik minat banyak orang untuk beli rumah dengan cara kredit. Cuman masalahnya kalau di sana hak tagihnya oleh bank, kalau di kita nggak ada. Untungnya kita nggak diperjualbelikan ya. Hak tagih bank atas KPR tadi nggak diperjualbelikan. Kalau di sana itu diperjualbelikan. Jadi misalkan kita punya KPR, ngutang KPR ke Bank BNI. Kita bayar ke Bank BNI kan. Nah, Bank BNI tadi bisa aja kalau dia oleh Bank BNI dia jual ke perorangan. Nih, kamu mau nggak? Saya punya hak tagih KPR nilainya segini. Kalau kamu mau beli hak tagih ini senilai sekian. Bayar uangnya saya, ini saya kasih ke kamu. Nanti hak tagihnya menjadi punyamu gitu. Nah, itu diperjualbelikan kalau di Amerika. Tiba-tiba banyak pemilik rumah itu nggak sanggup bayar, ya. Pemilik rumah nggak sanggup bayar. Akhirnya kan tadi hak tagih tadi nggak ada maknanya kan. Dia mau maksa, kamu bayar dong gini-gini. Ya, saya nggak sanggup bayar. Ya, kalau kamu udah ambil aja nih rumah saya keluar dari rumah ini. Waktu itu banyak akhirnya orang-orang yang jadi gelandangan keluar dari rumahnya. Dan rumah yang ada juga siapa yang mau beli? Uangnya sampai dijual murah akhirnya pada saat itu. Ya, gelandangan macam-macam lah gitu. Jadi itu ya utang hipotek ya. Jadi memang untungnya di kita tidak sampai diperjualbelikan hak tagihnya gitu. Itu masalah juga tuh. Karena memang menarik gitu. Prospeknya gitu ya. Perumahan baru segala macam, sehingga memicu orang untuk menjual hak tagihnya. Itu mortgage payable. Kemudian ada juga bonds payable ya, utang obligasi. Ini kalau perusahaannya menerbitkan obligasi. Biasanya kalau perusahaan menerbitkan obligasi sama sebenarnya dengan ketika perusahaan menerbitkan saham ya, itu menandakan perusahaan membutuhkan suntikan modal baru gitu ya, suntikan modal baru. Kemudian juga ada beban bunga ya, nanti akan pengaruh juga beban bunga terkait modal ya. Accrued interest yang sudah kita pelajari juga. Kemudian penilaian terhadap laba ditahan ya. Ini nanti laba ditahan ini sangat dipengaruhi ya. Sangat mempengaruhi jumlah modal ya. Karena nanti retained earning ini akan menambah modal. Kemudian ada istilah treasury stock atau saham treasury. Ada yang tahu apa itu saham treasury? Treasury stock, ayo googling. Saham yang dibeli kembali, Pak. Saham benar Mbak Anissa, saham yang dibeli kembali. Apa sih motivasi perusahaan membeli kembali saham tersebut? Ayo. Kira-kira. Mengurangi saham yang beredar, mungkin. Gimana? Mengurangi saham yang beredar. Iya, kalau itu jelas lah. Namanya membeli saham kembali pasti mengurangi saham yang beredar. Ya, Mbak Anissa Yustika mau jawab apa? Bukan mengurangi ya, tepatnya lebih pengen menstabilkan harga pasarnya, harga jualnya ya. Satu. Oke, ada lagi? Googling aja nggak apa-apa kok. Efisiensikan pajak, Pak, pada saat pembagian kas kepada pemegang saham. Efisiensi pajak, gimana? Coba diperjelas deh, Mbak Putri, gimana skema maksudnya efisiensi pajak pada saat pembayaran dividen ke pemegang saham, gimana? Jadi kalau misalnya treasury stock itu dia perusahaan ini bisa mengatur harga pasarnya gitu, Pak. Jadi lebih kayak yang dibilang Anissa tadi, jadi udah bisa lebih mengefisiensikan pajaknya gitu, Pak. Si mananya yang langsung kena berhadapan dengan pajaknya kalau itu terkait saham? Kan nanti kan pajak itu berkenaan dengan dividennya sebenarnya. Itu ya maksudnya? Iya, Pak. Oke. Ada lagi? Namira? Untuk dibagikan ke manajemen atau pegawainya, Pak. Bisa diulang? Kecil banget suaranya. Untuk dibagikan ke manajemen atau pegawainya sebagai bonus, Pak. Oke, ya. Baik, betul ya tadi ya. Jadi
saham treasury atau treasury stock itu adalah saham yang dibeli kembali oleh perusahaan yang mengedarkan ya, atau yang menerbitkan. Tujuannya apa sih gitu ya? Pertama tadi Anissa bilang untuk menstabilkan harga pasar. Jadi misalkan harga sahamnya cenderung turun, kan kalau dibiarkan terus-terusan turun kan di pasar bursa efek itu kan ada ketentuan nanti disuspek. Jadi dihentikan penjualannya, nggak boleh lagi dijual karena berarti ini ada persoalan serius nih di kinerja keuangan perusahaan ini gitu. Menyangkut reputasi juga ya. Berarti kan ada ketidakpercayaan dari pasar nih terhadap perusahaan itu, maka harganya turun. Nah, untuk mengantisipasi supaya harganya nggak turun terus gitu, perusahaan itu ngambil tindakan, oke, kita beli kembali deh saham itu. Sifatnya sementara, ya sifatnya sementara sampai nanti ya kayak Garuda ya. Saya belum tahu kalau Garuda seperti itu. Mungkin nanti Mbak Yasmin bisa cerita ya. Jadi supaya harga sahamnya tidak terus-terusan jeblok gitu ya, dibeli kembali. Tapi itu sifatnya sementara ya. Nanti kalau sudah stabil lagi itu dia bakal jual lagi gitu ya, stok itu. Atau bisa juga yang kedua dia membeli lagi saham yang ditekan tadi, tujuannya adalah seperti yang disampaikan oleh Mbak Namira tadi, untuk dibagikan ke karyawannya misalkan atau pemegang sahamnya yang lain gitu ya, sebagai dividen atau pembayaran bonus. Kenapa kok dibayar saham sih gitu ya? Kok nggak uang tunai gitu? Oh, perusahaan sedang mengalami misalkan mengalami manajemen kas yang kurang baik. Kalau dibayar tunai nanti kolaps. Ingat ya, laporan keuangan itu walaupun kita lihat laba sekian triliun atau sekian miliar, tapi itu kan di atas kertas loh ya. Apakah uang yang diperoleh perusahaan selama 1 tahun periode akuntansi itu sebanyak itu realnya? Enggak, belum tentu. Makanya ada laporan arus kas. Disitulah kita bisa ngelihat berapa sih uang kas yang masuk, saldo kas berapa, yang masuk berapa, yang keluar berapa ya kan? Dari kegiatan operasional berapa ya, dari kegiatan aset tetap berapa ya, dari investasi berapa. Gitu. Jadi itu kan di atas kertas. Nah, kalau realnya kan kas, uang yang tersedia itu benar-benar kas. Nah, kalau langsung dibayar tunai semua, kolaps nanti perusahaan. Nah, udah akhirnya salah satu strateginya kita dibayarkan dengan saham. Nah, nanti kan kalau dia dibayar dengan saham, dia punya hak untuk mengklaim dividen di periode yang berikutnya, bukan periode itu ya. Nanti periode berikutnya lagi dibayar sama saham lagi ya nggak tahu juga. Lama-lama kesel juga kali ya. Emang kami makannya belinya pakai saham kan pakai duit. Gitu ya. Tapi memang itu strateginya ya. Jadi treasury stock itu tujuannya itu sifatnya sementara. Tapi tadi kalau yang Garuda beda ya Pak Yasmin yang saya tahu. Kata Mbak Yasmin mau cerita dulu gimana tuh maksudnya yang Garuda? Saya taunya kalau Garuda udah suspend gitu Pak, karena dia turun terus. Nah, betul. Ya, banyak kasus sih sebenarnya di Indonesia nih yang disuspend yang bukan hanya Garuda. Kemarin itu kasus Jiwasraya contohnya ya. Jiwasraya disuspend, kemudian apalagi ya? Asabri perusahaan asuransi sih yang paling banyak ya, perusahaan asuransi itu, Bakri misalnya, Bakri Life, nah itu contoh juga pernah disuspend. Jadi kalau disuspend itu maksudnya di stop dulu, nggak boleh diperjualbelikan lagi. Ini udah harus ada tindakan apa nih, koreksi dari perusahaannya atau apa gitu. Karena itu menunjukkan ada masalah perusahaannya ya di kinerja keuangannya. Mungkin ada, kalau kayak Jiwasraya itu kemarin kegagalan bayar ya, kegagalan bayar klaim terhadap klaim dari si premi ya, yang punya asuransi di situ. Nah kalau Garuda kan kemarin disuspend itu karena nilainya turun terus. Kenapa? Ya karena operasionalnya Garuda kan pandemik, penumpang nggak ada, bahkan beberapa rute internasional ditutup. Nah, otomatis kan pendapatannya berkurang. Karena pendapatannya berkurang, orang rame-rame akhirnya apa? Wah, ngapain saya megang saham Garuda lama-lama? Kalau saya nggak bakal dapat apa-apa. Akhirnya yang terjadi apa? Aksi jual. Nah, terjadi aksi jual, ya turun harganya. Kalau banyak yang jual kan kita mekanisme pasar aja ya. Barang yang tersedia banyak di pasar harganya pasti murah kan? Dibanding dengan barang yang langka kan, pasti gitu. Nah, kayak gitu.
Jadi tadi treasury stock itu untuk mengurangi volume jumlah saham yang beredar, sehingga diharapkan harganya stabil. Ya. Makasih ya Mbak Yasmin ya sudah ditambahkan. Tapi nanti ada relevannya ya cerita dan Garuda itu nanti saya terkait dividen tepatnya ya. Oke. Nah kemudian juga ada dividen declare. Nah dividen declare ini nanti ketika perusahaan itu sudah mendeklarasi bahwa dia akan melakukan pembayaran dividen, maka secara accounting itu sudah harus dicatat ya. Dicatat sebagai kewajiban, sebagai hutang. Ya, dividen payable. Nah, ketika dibayarkan, nah baru nanti dia mempengaruhi kas. Nah, ketika dicatat sebagai dividen payable, akun mana sih yang terdampak? Kontra-akunnya apa? Kontra-akunnya adalah return earning, ya, laba yang ditahan. Baik. Kemudian ini juga ada cash in bank jelas. Nah, kemudian ada lagi istilah saham common dan saham preference. Ayo, bedanya apa? Saham common, saham preference. Ini buat nge-reminder lagi nih pelajaran accounting-nya nih kan semua udah ada lah dulu gitu. Apa bedanya saham preference sama saham common? Ya, Mbak Anissa Inistika. Dibayar dulu atau sisanya? Oke, ya itu salah satu cirinya lah. Preference ada hak voting, Pak. Hak voting, ya. Yang mana yang hak voting? Preference? Preference. Ya enggak sih? Ya. Iya, Pak. Oh gitu. Oke, ada lagi? Kayaknya yang common deh Pak, kalau yang ada hak voting. Common punya hak voting. Lupa, Pak. Pokoknya. Kalau yang preference biasanya nggak punya, karena dia udah punya hak-hak sendiri. Punya hak istimewa lain. Gitu. Oke, coba di googling aja nggak apa-apa. Ditanya om Google aja. Oke, ini presentase dividen pemegang saham preference sudah ditentukan. Ya iya, betul ya. Yang diedarkan itu yang dijual di pasar itu sifatnya common kok. Ya, kalau preference itu memang nggak banyak. Ya, hanya untuk orang-orang tertentu saja, nggak semua. Ada lagi yang mau komen? Preference yang Pak. Ya? Enggak. Jadi intinya gini ya, perbedaannya adalah pertama, betul tadi saya membahas saya menyamak bahwa preference itu memang punya hak istimewa dia, hak didahulukan, yang seperti Mbak Anissa Istika sampaikan tadi. Hak didahulukan ketika apa? Pertama pada saat pembayaran dividen. Ya dulu yang harus dibayarkan. Kemudian pada saat kondisi perusahaan itu kalau bangkrut misalnya, pertama kali yang harus ini apa? Ya preference dulu. Itu. Jadi punya hak istimewa memang dibanding common ya. Nah, kemudian yang menarik tadi ya soal hak suara. Nah, apakah yang punya hak voting itu adalah pemegang saham preference atau common? Kalau menurut bahasa tadi common Pak yang pegang hak voting. Benar nggak seperti itu? Coba di googling. Atau Iya sebaliknya? Pak, kalau saham preference itu non-voting, dia tidak memiliki hak suara dalam manajemen perusahaan. Ya, jadi itu penyeimbangnya. Kalau semuanya dia semua ya enak banget gitu kan. Hak voting punya, pembayaran didahulukan gitu kan. Kalau kayak gitu buat apa punya common kan enggak. Jadi penyeimbangnya di situ. Untuk urusan bayaran oke lah. Preference kamu yang duluan gitu, punya hak istimewa. Tapi untuk urusan voting, suara, penentuan kebijakan perusahaan nanti dulu. Kamu nggak punya hak. Kami yang common yang punya. Begitu. Makanya tadi Mbak Yasmin di set mengatakan memang persentase pemegang saham preference sudah ditentukan. Ya, iya. Ada pemegang saham preference juga nggak banyak, ya, masih sedikit. Lebih banyak itu yang common ya. Bahkan yang diperjualbelikan di pasar itu juga yang common sifatnya. Oke. Kemudian ada istilah lagi paid in capital excess of par ya. Jadi ini kelebihan apabila nilai jual saham, obligasi gitu ya, di atas nilai
apa nilainya, par value. Par value itu nilai nominal yang tertulis di suratnya ya. Maka nanti ada namanya paid in capital ex par. Kemudian ada juga donated capital. Nah, ada juga ya yang memberikan modal tuh dia donasi ya, ngasih aja. Udah pokoknya saya kasih aja deh, cuma-cuma donasi, namanya donasi ya. Donated capital. Kemudian return earning, ini laba ditahan. Kemudian dividen payable tadi ya sudah saya sampaikan, ini berkaitan dengan dividen declare. Kemudian kepemilikan saham, kepemilikan modal ya, dan atau sifatnya partnership atau ini ya tunggal ya. Nah, untuk terkait ekuitas pemilik ya, kita tahu bahwa ada 2 jenis perusahaan ya. Yang pertama sifatnya terbuka, yang satu lagi tertutup. Nah, terbuka itu maksudnya apa sih terbuka? Terbuka itu artinya perusahaan tersebut bisa dimiliki oleh banyak orang dalam bentuk pemegang saham. Ya. Makanya kalau perusahaan terbuka ini rata-rata dia pasti ujung-ujungnya tuh ada tulisan TBK gitu ya. PT TBK, itu berarti dia udah terbuka. Nah, kalau sudah terbuka, artinya perusahaan tersebut sudah punya saham yang diperjualbelikan di pasar sekunder atau disebut bursa efek, ya. Nah, sehingga karena pemegang sahamnya banyak dan sudah diperjualbelikan juga di bursa efek atau pasar sekunder sahamnya, maka frekuensi transaksinya juga tinggi, ya, banyak. Namanya di pasar ya, diperjualbelikan. Bosan dia lepas, kalau pengen lagi beli lagi dan seterusnya. Sementara kalau perusahaan yang tertutup, ya namanya perusahaan tertutup ya. Biasanya perusahaan keluarga lah nih ya. Yang jadi komisaris misalkan bapaknya, yang jadi komisaris utama bapaknya, komisaris pendamping adalah ibunya, nanti yang jadi dirut anaknya, yang jadi direksi istrinya, dan seterusnya gitu ya. Jadi lebih sederhana, transaksinya sedikit ya, nggak banyak. Pemegang sahamnya juga nggak banyak, tetap dia berbasis saham juga gitu ya. Hanya bedanya dengan yang terbuka, dia tidak diperjualbelikan di pasar sekunder. Kemudian transaksinya sedikit ya, sesekali saja, nggak sering. Nah, ini alurnya kalau dari sudut pandang buku besar ya, bahwa pada saat perusahaan itu menerbitkan saham, ya di mana sahamnya itu dijual gitu ya, atau diterbitkan, maka otomatis nanti akan ada aliran uang yang masuk ke cash in bank gitu ya. Nah, apabila saham yang dia terbitkan itu dijual di atas harga nominal tertera di suratnya, juga akan memberikan tambahan kepada cash in bank ya. Gitu. Nah, kemudian ketika ini terkait dividen, ketika pembayaran dividen ini tadi perusahaan berkomitmen akan melakukan pembayaran dividen melalui deklarasi ya, deklarasi baru diberitahukan nih bahwa kami akan melakukan pembayaran dividen sekian. Maka secara otomatis itu memunculkan dividen payable, utang dividen. Kapan dividen payable ini terrealisasi? Ketika dividen ini dibayarkan, maka nanti baru mengurangi cash in bank. Nah, ketika dideklar, kontrakornya apa? Dividen payable ini, kontrakornya adalah retained earning gitu ya, laba ditahan. Seperti itu ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Belum ada ya? Oke. Kita lanjut. Jadi ini beberapa tujuan terkait auditnya ya. Pertama, seperti biasa bahwa kita harus memastikan pengadaan intern atas penerbitan saham terkait deklarasi dividen itu cukup ya. Dan biasanya memang setiap penerbitan saham atau pembayaran dividen itu pasti sudah melalui proses panjang ya. Proses yang dibahas antara komisaris ya, selaku perwakilan dari pemegang saham, kemudian dengan direksi gitu kan. Dan biasanya nanti akan dituangkan dalam bentuk kesepakatan
yang disebut sebagai notulensi atau minuta korporasi gitu ya. Kemudian seluruh transaksi terkait ekuitas ini memang sudah dicatat ya dan didefinisikan dengan 6 tujuan terkait transaksi. Nanti kita bisa lihat tujuan transaksi itu apa saja ya, pengendalian internalnya itu. Kemudian saldo ekuitas itu memang sudah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan yang seharusnya gitu ya, sesuai hak dan kewajibannya. Nah, ini beberapa jenis pengendalian internal ya yang ada di saham ini. Tadi sudah saya sampaikan bahwa setiap transaksi harus ada otorisasi. Nah, otorisasinya kalau untuk saham, baik itu penerbitan maupun pembelian kembali, itu harus diotorisasi biasanya oleh komisaris, ya, komisaris dan direksi. Jadi nggak bisa sepihak. Kemudian ada pemisahan fungsi terkait penyelenggaraan pembukuannya dan eksekusi transaksinya, pembeliannya, gitu ya. Jadi terpisah. Gitu. Nah, ini beberapa prosedur penting untuk pencegahan terkait supaya tidak salah saji, ya. Yang pertama, biasanya kalau untuk perusahaan terbuka sudah jelas ya, kebijakan terkait penyimpanan saham, penatausahaan saham, pembukuannya seperti apa, itu udah jelas. Yang jadi masalah itu biasanya di perusahaan tertutup ya. Kemudian yang kedua ada verifikasi internal yang independen nih, terkait buku catatan terkait saham tadi. Nah, ini yang verifikasi internal ini biasanya dilakukan oleh yang disebut sebagai internal auditor. Kalau perusahaan terbuka, biasa lazimnya sih sudah punya internal auditor. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang tertutup, nah ini yang biasanya kadang-kadang tidak punya ya, atau belum punya. Baik. Nah, ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian ya ketika kita melakukan audit terhadap modal saham dan kelebihan modal yang disetor ya, atas harga, jadi paid in capital excess on par tadi. Yang pertama adalah apakah transaksi modal saham yang ada itu yang dibukukan terlengkap. Jadi setiap penerbitan, setiap pembelian kembali, semua didukung oleh dokumen yang lengkap. Apa dokumennya? Ya misalkan notulen dari keputusan dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan seterusnya gitu ya. Kemudian semua transaksi tersebut sudah dibukukan, sudah dicatat maksudnya. Dan dicatatnya dengan nilai yang akurat, yang benar gitu ya. Dan disajikan serta diungkapkan secara memadai. Tuh ya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan terkait audit modal, saham, dan tambahan modal investor? Ada? Tidak ada? Oke, clear ya. Nah, sekarang kita lanjut ke audit terkait dividen. Ya, sebenarnya sama. Kita melihat dari asersi ya, asersi. Kalau dividen ini mungkin lebih ke 3 asersi saja sebenarnya ya. Masalah keberadaan, kelengkapan, dan akurasi sebenarnya ya. Pertama, apakah dividen yang dibukukan itu ada dan dibayarkan memang ke pemegang saham yang memang benar-benar ada. Jadi nanti ketika kita audit, kita harus ada langkah kerja melakukan verifikasi terhadap data pemegang saham pada perusahaan tersebut. Benar nggak? Mereka-mereka itu adalah pemegang saham perusahaan tersebut. Ya, langkah kerjanya bisa konfirmasi, bisa sampel ya, nggak semua. Misalkan kalau pemegang sahamnya tentunya, tapi ke pemegang saham yang prominent ya, pemegang saham yang utama. Kalau yang diperjualbelikan di pasar modal itu kita nggak bisa verifikasi secara pasti ya, karena perpindahan sahamnya itu sangat tinggi. Bisa saja hari ini dipegang A, besok udah dipegang B, dan seterusnya. Jadi yang perlu kita verifikasi adalah pemegang saham yang prominent ya, bukan yang ke publik. Kalau yang ke publik, kita mungkin nggak memverifikasi data pemegang sahamnya, tetapi yang kita verifikasi adalah jumlahnya. Jumlah saham yang dilepas ke publik itu benar nggak sebesar yang diperjualbelikan di pasar sekunder itu tadi.
Kemudian masalah kelengkapan ya, semua dividen sudah dibukukan, termasuk hutang dividennya, artinya ketika dideklarasi dividennya itu sudah dicatat sebagai hutang dan nilainya akurat gitu ya. Ini terkait dividen. Nah, berikutnya juga adalah terkait audit terhadap laba ditahan. Nah, terkait laba ditahan ini tentu sangat erat kaitannya dengan berapa jumlah laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan pada periode tersebut. Maka net earning of the year, dan juga dipengaruhi oleh berapa jumlah dividen yang akan direalisasikan. Karena itu nanti pengurang atau penambah retained earning. Ya. Nah, di laba ditahan ini sangat mungkin ada koreksi ya. Koreksi baik koreksi pada periode sebelumnya atau karena adjustment. Karena tadi ya, retained earning ini kan dipengaruhi oleh berapa laba bersih. Nah, laba bersih itu diperoleh dari pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya atau beban-beban. Nah, bila mana ada adjustment terhadap pendapatan dan adjustment terhadap biaya-biaya tadi, maka otomatis juga akan mempengaruhi laba bersih. Maka mempengaruhi saldo laba bersih. Nah, otomatis juga akan mempengaruhi nilai retained earning-nya. Ya. Seperti itu. Oke. Sepertinya itu saja materi kita sampai siang hari ini. Ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini terkait audit modal dividen dan laba ditahan tadi? Terkait dividen ya, bahwa setiap pemegang saham itu pasti mengharapkan dividen. Tapi pertanyaannya, apakah perusahaan itu wajib membayarkan dividen setiap tahunnya? Ya, nah ini, ya Mas Rizky gimana? Enggak Pak, tidak Pak. Enggak ya, ya perusahaan tidak wajib ya membayarkan dividen setiap tahunnya. Kenapa? Tentu pembayaran dividen harus memperhatikan kondisi perusahaan tersebut juga, ya kondisi perusahaan tersebut juga. Aku tadi kena habis kuplas aku darah. Gitu, ya deh. Oke, maaf ya ada intermezzo. Menerima laporan dulu. Jadi tidak wajib ya perusahaan itu, walaupun pastilah mengharapkan dividen ya, tapi tetap memperhatikan kondisi perusahaan tersebut. Itu idealnya, harusnya demikian. Termasuk bonus ya, termasuk bonus. Bedanya di mana sih? Kalau direksi itu dapatnya direksi dan manajemen itu dapatnya bonus. Ya, kalau kinerja perusahaannya bagus gitu ya. Tapi kalau pemegang saham dapatnya dividen. Nah, balik lagi contoh ke kasus Garuda contohnya. Nah, kemarin lucu ya, kondisi operasionalnya masih ya susah, tapi dibayarkan dividen gitu kan ke pemegang saham dan sebagainya. Nah, beberapa pemegang saham yang sepertinya punya rasa ini juga ya, akhirnya kan menolak pembayaran dividennya, terus ya udah dividen dikembalikan untuk membantu biaya operasional Garuda gitu kan. Seperti itu. Tetap harus memperhatikan kondisinya gitu ya. Memperhatikan kondisi perusahaan. Jadi nggak wajib ya, nggak wajib harus bayar dividen. Beda halnya dengan pemegang saham yang tadi dia beli sahamnya itu dari pasar sekunder. Pertama dia bisa dapat benefit kalau dia mau nunggu sampai akhir tahun berupa dividen ya, atau kalau dia nggak mau juga bisa dia jangka pendek, misalkan harga sahamnya lagi naik dan dia merasa udah bosen saya megang saham ini, dilepas, dijual dan dia dapat untung, udah Pak selesai. Dia dapat untungnya dari situ aja. Gain-nya ya. Terkait dividen. Jadi pembayaran dividen itu tidak mutlak harus ini, tidak harus harus dipenuhi gitu ya, tetap harus memperhatikan kondisi perusahaan gitu ya, terutama kondisi kas-nya. Oke, sebentar.
Ingat. Oke, bahan materi bahan tayang saya share di kolom chat ya. Silakan di-download kalau Kasih, Pak. Baik, kalau sudah tidak ada yang mau didiskusikan, maka untuk pekan ini kita undang lagi kelompok untuk presentasi ya. Presentasi tugas pekan lalu terkait wesel bayar. Kemarin kelompok berapa? Kelompok 1 ya. 3, 1, 5. Hari ini kelompok 5. Biar ganjil, nanti berikutnya genap ya. Nah, sekarang kami persilakan kelompok 5 untuk presentasi terkait wesel bayar. Silakan kelompok 5. Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Pak Merzi. Kali ini kelompok kami dari kelompok 5 izinkan mempresentasi terkait terkait notes payable dan accrued interest dengan anggota kelompok, yaitu saya sendiri Adi Rahmat, lalu Erma Ayu, ada Febriani Aditya, ada Sameli dan Yudhistira. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu terkait prosedur audit. Bisa dilanjutkan oleh Erma. Yang pertama adalah tentang prosedur audit. Pak, maaf sebelumnya saya mematikan kamera karena jaringan di tempat saya sedang tidak stabil, Pak. Ya, nggak apa-apa, silakan. Di sini prosedur auditnya saya kelompokkan per asersi. Yang pertama itu asersi existence or occurrence. Prosedur audit untuk asersi ini adalah mempersiapkan atau memperoleh schedule wesel bayar untuk tahun berjalan yang berisi saldo awal, penambahan wesel bayar, pembayaran wesel bayar, serta utang bunga dan saldo akhir. Yang kedua adalah melakukan konfirmasi kepada pemegang wesel bayar untuk melihat tentang saldo pembayaran jatuh tempo dan utang bunganya. Yang ketiga adalah melakukan vouching terhadap dokumen pembayaran wesel dan bunganya serta penambahan wesel. Yang keempat adalah memeriksa dokumen terkait wesel bayar dan utang bunga berupa persetujuan melakukan pinjaman, serta memeriksa tanggal penerbitan wesel, nilai wesel, tanggal jatuh tempo, tingkat suku bunga, jaminan, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan wesel bayar. Untuk bukti untuk asersi existence or occurrence ini ada vouching atas dokumen, konfirmasi kepada para pemegang wesel, tracing, verbal inquiry, dan physical observation. Asersi yang kedua adalah completeness. Prosedur audit untuk asersi completeness adalah memeriksa dokumen terkait wesel bayar dan utang bunga berupa persetujuan melakukan pinjaman. Ini seperti yang asersi atasnya, periksa tanggal penerbitan wesel, nilai wesel, tanggal jatuh tempo, tingkat suku bunga, jaminan, dan lainnya. Prosedur audit yang kedua untuk completeness adalah memeriksa wesel bayar yang telah dilunasi atau penambahan wesel bayar pada tahun berjalan. Yang ketiga adalah memeriksa konfirmasi bank terkait wesel bayar yang tidak tercatat. Bukti audit untuk asersi completeness adalah tracing, konfirmasi, vouching dokumen, dan verbal inquiry. Asersi yang ketiga adalah right and obligation. Prosedur auditnya melakukan konfirmasi kepada pemegang wesel bayar dan memeriksa dokumen terkait wesel bayar. Bukti auditnya berupa konfirmasi dan tracing. Asersi yang keempat adalah valuation and allocation. Prosedur auditnya ada 4, yaitu melakukan klasifikasi liabilitas utang dengan benar. Maaf salah, yang
Keempat adalah valuation and allocation. Prosedur auditnya memeriksa akurasi dari schedule yang didapatkan, periksa saldo awalnya, penambahan, dan bunganya. Bukti auditnya yaitu melakukan rekalkulasi. Untuk asersi yang terakhir yaitu presentation and disclosure. Prosedur auditnya liabilitas utang diklasifikasikan dengan benar sebagai utang jangka panjang atau utang jangka pendek. Yang kedua, syarat, ketentuan, dan batasan yang berkaitan dengan hutang diungkapkan secara memadai. Yang ketiga, memeriksa pada laporan keuangan apakah seluruh wesel bayar yang ada telah disertakan. Yang keempat, wesel bayar dan bunga utang telah disajikan dan diungkapkan secara memadai. Untuk bukti auditnya berupa reklasifikasi dan tracing. Sekian untuk prosedur audit. Mbak Irma, saya mau nanya. Untuk yang not payable cancel, ada nggak langkah kerjanya di sini? Pengujian terhadap, kan kemarin kita udah bahas ya, ada not payable itu kan boleh saja ya di cancel. Artinya dia sudah melakukan pinjaman gitu kan, udah terima uangnya, sudah tanda tangan juga surat perjanjiannya, tapi kemudian baru jalan mungkin seminggu atau 2 minggu atau sebulan gitu atau 2 bulan, kemudian dia membatalkan, udah saya nggak jadi lagi deh, saya balikin semua. Ada nggak pengujiannya di sini? Kayaknya belum ya. Oh, belum saya masukkan, Pak. Belum ya. Nah, itu menjadi penting juga ya. Not payable cancel itu kan gini. Kita harus pertama menguji apakah ada not payable yang diterbitkan, kemudian di cancel gitu oleh perusahaan. Tujuannya apa? Kita pertama mengidentifikasi. Pertama nanti setelah kita tahu datanya, pertanyaan berikutnya adalah kenapa di cancel, kan gitu ya? Kenapa di cancel note tersebut? Misalkan, oh kami tadinya mau minjem uang buat beli aset misalnya, buat beli aset tetap atau buat bangun pabrik baru misalnya investasi, tapi ternyata nggak jadi. Nah itu perlu diuji benar apa enggak, karena kadang-kadang bisa juga itu jadi pintu celah masuk untuk adanya perbuatan curang ya atau fraud. Misalkan dia minjem dulu, sebenarnya fraudnya dalam arti apa? Dalam arti misalkan buat cuci uang, money laundry. Kan kita kan namanya minjem itu kan pasti tujuan karena butuh ya, ya enggak? Nah, dia pengen nutup adanya arus uang masuk hasil kejahatan entah dari mana gitu, supaya kesannya itu adalah arus uang masuk tersebut legal, seakan-akan pinjaman, maka dia menerbitkan not payable, misalkan seperti itu. Tapi nggak lama kemudian not payable-nya itu di cancel, dibalikin uangnya. Nah, itu perlu diteliti juga gitu. Nah, saya melihat tadi belum kayaknya ya, belum masuk ya. Belum, Pak. Belum ya. Itu harus dimasukin pengujian terhadap not payable yang di cancel. Caranya gimana? Ya lakukan pertama cek atau coaching ada nggak penerbitan not payable yang di cancel. Terus lakukan inquiry misalnya. Inquiry atau permintaan keterangan ke pihak manajemen untuk mengetahui alasan kenapa not payable tersebut di cancel. Kemudian yang berikutnya lagi harus yang kita uji adalah pembayarannya. Berapa? Apakah atas not payable yang di cancel tersebut sudah dibayarkan, baik pokok maupun bunganya. Dan atas not payable yang di cancel tersebut, ibaratnya surat perjanjiannya atau weselnya itu sudah distempel, tanda sudah dibayar. Nah, terus kita konfirmasi ke pihak yang kalau kita kan wesel bayar, berarti kan si wesel tagih yang punya wesel tagih. Apakah atas pembayaran tersebut sudah benar-benar diterima oleh yang bersangkutan atau tidak? Nominalnya benar nggak sebesar yang dibayarkan tersebut? Banyak kan langkahnya, Mbak Irma? Iya, Pak. Berarti ya. asersi regen obligation. Sorry, suaranya kecil banget.
masuk yang right and obligation, Pak? Masuk right and obligation dia, masuk ke completion dan occurrence juga iya. Kalau yang completion dan occurrence kan yang pertama kita uji adalah ada nggak sih not payable yang di cancel. Artinya kan kita menguji eksistensi di situ ya. Eksistensi itu kan ada atau tidak, ya nggak? Satu, ya kan? Oh ada, oke, ada. Berikutnya adalah atas yang di cancel tadi itu sudah di berapa nominalnya, kepada siapa, apakah dan sudah dicatat. Berarti kan occurrence ya terjadi. Nah, terus apa lagi? Kita pengen menguji completeness misalnya. Completeness-nya atas yang not payable yang di cancel tadi, itu coba kita lakukan penelusuran atau poaching dokumennya atau weselnya itu sudah di stempel, sudah dibayar, ya kan? Kemudian right and obligation-nya apakah benar itu not payable yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut yang di cancel tadi itu benar. Kemudian pihak sananya juga sudah menerima pembayaran dan sebagainya. Kemudian valuation allocation-nya nilainya benar nggak, tepat nggak gitu, baik pokok maupun utang atau bunga, baik pokok maupun bunga. Kemudian yang presentation and disclosure juga gitu, atas not payable yang di cancel sudah disajikan atau diungkap di catatan atas laporan keuangan, misalnya seperti itu. Jadi masuk semua sebenarnya, hanya salah satu asersi. Bisa dipahamin ya? Iya, Pak. Akan saya perbaiki, Pak. Oke. Jadi kita nggak fokus ke saldo not payable yang yang ongoing ya, yang masih berlaku gitu. Termasuk yang tidak berlaku pun harus kita perhatikan. Kemudian ini bahasa langkah kerjanya nih, kayak saya sudah sampaikan ya, kalau program audit itu menggunakan bahasa kalimat aktif, ya. Karena kan prosedur audit itu kan memuat langkah kerja, panduan kan bagi auditor, dia harus melakukan apa. Nah, contoh misalkan di poin 5B atau poin 5A gitu ya, atau poin 5D gitu. Ini kan kalimatnya apakah sudah kalimat aktif nggak? Contoh, A. Liabilitas utang diklasifikasikan dengan benar sebagai utang jangka pendek atau jangka panjang. Kan nggak begitu ya. Harusnya lakukan pemeriksaan gitu, atau memeriksa daftar liabilitas utang untuk memastikan sudah diklasifikasikan dengan benar. Terkait misalkan jangka waktu utang tersebut, nggak usah disebut utang jangka pendek atau jangka panjangnya. Terus yang B itu misalkan memeriksa catatan atas laporan keuangan, apakah terkait untuk memastikan bahwa syarat, ketentuan dan batasan tertentu sudah diungkapkan secara memadai. Kemudian yang D, misalkan memeriksa catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan akun hasil bayar dan bunga utang untuk memastikan telah disajikan dan diungkapkan secara memadai. Jadi kalimat-kalimat yang kalimat aktif ya. Kalau yang A, B, D ini apa ya? Kalimat apa? Liabilitas utang diklasifikasikan dengan benar sebagai utang jangka pendek atau jangka panjang. Kalimat apa ya maksudnya ya? Kalimat perintah bukan gitu kan? Pemberitahuan kali ya maksudnya ya. Liabilitas utang diklasifikasikan dengan benar sebagai utang jangka pendek atau jangka panjang. Syarat, ketentuan dan batasan yang berkaitan utang digunakan secara memadai. Jadi kayak kalimat jawaban sebenarnya, jawaban atas pertanyaan gitu ya. Hasil bayar dan bunga utang telah disajikan dengan secara memadai. Jadi ini kayak jawaban. Padahal ini kan prosedur audit ya. Prosedur audit itu kan membuat langkah-langkah kerja.
Seharusnya bukan kalimat-kalimat jawaban seperti ini. Ya, nanti bisa ini juga buat kelompok lain ya. Kelompok lain mungkin bisa jadi atensi juga, bisa jadi perhatian juga, bahwa dalam menyusun langkah kerja atau program audit itu, rumusan kalimatnya mohon diperhatikan gitu ya. Memuat kalimat-kalimat yang aktif. Oke, clear ya Mbak Erma ya, dan kelompok 5 ya, dan kelompok yang lain juga nih. Biar kedepannya biar makin ini lagi gitu ya, biar lebih baik lagi. Oke, saya kembalikan lagi ke kelompok 5, silakan. Ya Pak, terima kasih Pak. ICQ juga dipresentasikan tidak Pak? Gimana? Iya, disajikan juga, nggak apa-apa. Biar kita tahu kan kelemahannya ada di mana. Lalu selanjutnya adalah internal control. Kalau menurut kami, pengendalian internal yang bisa dilakukan itu ada 6. Yang pertama, ada memeriksa adanya otoritas spesifik yang mewajibkan perusahaan untuk memisahkan pencatatan transaksi dari utang akrual. Jadi kayak seperti memisahkan tugas siapa yang memegang transaksi akrual dan siapa yang memegang notes payable-nya. Terus yang kedua adalah adanya pemberitahuan pembayaran notes yang dibatalkan dan distempel paid, telah dibayar. Yang ketiga, pembayaran bunga tidak direkonsiliasi dengan notes yang ada pada perusahaan. Ini merupakan pengendalian untuk weakness. Yang keempat, semua pinjaman telah disahkan oleh Dewan Direksi atau telah diotorisasi. Yang kelima, Departemen Akuntansi telah mereview bunga akrual untuk semua instrumen utang. Yang terakhir, yang keenam, adalah adanya catatan terperinci mengenai pinjaman karyawan yang ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang. Sekian untuk internal control. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang I2. Oke. I2 berisi tentang surat konfirmasi kepada... Bentar, maaf, Dis. Oh iya, sorry. Oke, sebelumnya maaf Bapak dan teman-teman ada sedikit kendala barusan. Kita lanjut ya. I2 ini membahas tentang surat konfirmasi dari Midwestern Mutual Life Insurance kepada Apple Blossom. Yang mana surat konfirmasi ini berisikan Midwestern ini memberitahu bahwa Apple Blossom masih terdapat hutang kepadanya, yaitu note pada tanggal 31 Agustus 2003, amount-nya sebesar $475.000 yang berakhir pada 31 Agustus 2010 dengan interest yaitu 10% per tahun yang dibayar setiap tanggal 31 Agustus. Notes ini dilindungi oleh mesin dan equipment dan juga dicatat sebagai mortgage pada 31 Agustus 2003. Oke, beberapa poin-poin penting yang ada pada notation-nya yaitu pertama, notes payable long term. Tidak ada saldo awal yang tercatat pada notes payable perusahaan. Tetapi berdasarkan surat konfirmasi dari Midwestern pada tanggal 31 Desember 2003,
Perusahaan memiliki notes payable yang belum dilunasi senilai $475.000 yang tertanggal pada 31 Agustus 2003. Notes ini jatuh tempo pada 31 Agustus 2010 dan memiliki bunga 10% yang dibayarkan setiap tahun per tanggal 31 Agustus. Yang kedua, notes payable short term. Dalam catatan awal tahun 2003, tertera bahwa saldo notes payable short term di Bank Big City National Bank sebesar $125.000, yang merupakan saldo notes payable yang akan jatuh tempo pada 30 April 2003. Notes ini telah dibayarkan dan di tanggal tersebut dibuktikan dengan adanya cash disbursement di voucher 438, mencakup juga pembayaran pokok utang dan interest. Sedangkan untuk notes payable yang berasal dari Midwestern Mutual Life merupakan notes payable yang bukan jatuh tempo dalam kurun waktu 1 tahun, sehingga tidak masuk dalam kategori short term. Yang ketiga, yaitu kita membahas tentang accrued interest. Saldo awal ini diperoleh dari trial balance 2003, yaitu sebesar 10.625. Dan juga ada tambahan-tambahan sebagai berikut, yaitu pertama, notes payable long term dengan Midwestern, yang mana ada penambahan saldo interest sebesar 15.833. Kedua, notes payable short term dengan Big City tertanggal 30 April, sehingga ada penambahan saldo accrued interest sebesar 5.313. Yang ketiga, kontrak leasing dengan Vixor Leasing dengan penambahan saldo sebesar 4.114. Selain itu, pada tanggal 30 April terdapat pembayaran pada notes payable sebesar 140.938 dengan voucher 438. Pembayaran ini mengurangi saldo akun notes payable sebesar 125.000 dan juga accrued interest sebesar 15.938. Sehingga saldo per audit 31 Desember 2003 yaitu sebesar 19.947. Kemudian kita membahas tentang interest expense. Saldo interest expense didapat dari penambahan yang berasal dari pertama, notes payable long term dengan Midwestern, sehingga ada penambahan saldo interest sebesar 15.833. Kedua, notes payable short term dari Big City dengan penambahan saldo sebesar 5.313. Yang ketiga, kontak leasing dengan Vixor Leasing dengan penambahan saldo interest expense sebesar 4.114. Dan juga tambahan kepada saldo interest expense sehingga saldo per audit di 31 Desember 2003 menjadi 25.260, sedangkan saldo per book sebesar 21.146. Perbedaan antara saldo audit dan saldo per book sebesar 4.114. Maka diajukan adjustment interest expense di debit sebesar 4.114. Terima kasih, Pak. Lanjut dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Oke, lanjut dulu ke perhitungannya. Saya akan lanjut ke schedule F6. Nah, yang pertama ini schedule F6 itu berasal dari pertemuan 7 yang lalu ya, terkait yaitu siklus aset. Jadi Apple Blossom di sini membahas terkait equipment lease, bahwa di sini Apple Blossom telah menandatangani sewa terkait dengan Visual Leasing Corporation terkait spray bottle mesin ya. Dia menyewa yaitu menandatangani sewa pada tanggal 1 Juli 2003. Dan di sini ada beberapa ketentuan pada ketentuan lease. Yang pertama, sebelumnya kan kita pernah mempelajari ya terkait lease itu ada beberapa klasifikasi, ada finance lease sama operating lease. Kalau misalnya finance lease itu kan kita akan memunculkan akun aset dan liabilities. Sedangkan kalau operating lease itu kan terkait kita membebankan pada saat itu juga gitu.
Nah, di sini kita ada beberapa ketentuan di sini apakah dia memenuhi. Yang pertama pada tahap 1 kan kita akan mengecek apakah list tersebut itu termasuk non cancelable atau cancelable. Nah, di sini pada nomor 1 dia list itu termin leasing dia 10 tahun dengan sifat non cancelable. Artinya berarti kan tahap pertama dia sudah bisa diklasifikasikan sebagai finance lease ya. Lalu kan ada beberapa uji klasifikasi juga, ada beberapa itu ada 5 kalau nggak salah. Itu yang kedua terkait yaitu annual lease payment itu sebesar 12.701. Pembayarannya akan dimulai pada tanggal 1 Juli 2004. Lalu ada fair value market equipment sebesar 74.800 dengan estimasi masa manfaat 10 tahun tanpa nilai sisa. Nah, di sini ada apa? Bisa masuk uji klausul ya kalau misalnya termin sewa lebih, kalau nggak salah lebih dari sama dengan 75% dari masa manfaat, dia bisa masuk ke klasifikasi sebagai finance lease. Artinya di sini bisa Apple Blossom bisa dipastikan dia memperlakukan sebagai finance lease-nya. Lalu di sini terdapat ketentuan juga bahwa di akhir masa leasing equipment itu akan dikembalikan ke user, dan di sini ada interest-nya sebesar 11%. Dan PV lease payment di sini sama dengan fair value market-nya, artinya kita tidak perlu menghitung seperti halnya AKM 2 waktu itu menghitung PV, jadi dia sama sebesar 74.800. Lalu kita bisa masuk ke perhitungannya. Yang pertama yaitu di sini ada beginning lease obligation pada 1 Juli 2003 yaitu sebesar 74.800. Lalu di sini ada lease payment, dia 0 ya, karena di sini sewa dibayar pada tanggal 1 Juli 2004. Jadi di sini tidak terdapat pembayaran lease hingga akhir ending lease obligation pada akhir tahun 2003 masih sama yaitu sebesar 74.800. Lalu di sini ada perhitungan tabel amortisasi terkait pembayaran equipment, pembayaran lease itu sebesar 12.701, tapi dia masuk ke tanggal dia pembayaran pada bulan 1 Juli 2004 ya. Nah, lalu kita coba cek terkait di laporan Apple Blossom bahwa di sini itu lease obligation dia baik short term maupun long term dia belum ada ya. Jadi artinya perusahaan kemungkinan dia belum mengklasifikasikan sebagai finance lease. Jadinya kita perlu penyesuaian di sini, yaitu pada tanggal 1 bulan Juli 2003, yaitu jurnalnya lease equipment pada lease liability sebesar 74.800. Lalu pada akhir tahun terdapat depresiasi yaitu sebesar 3.740 dan munculkan interest expense pada accrued interest. Nah, kaitannya pada schedule F6 ini itu karena munculnya interest expense, accrued interest expense dan accrued interest, yaitu berasal dari 74.800 dikali 11% dikali 6/12 karena dia mulainya pada tanggal 1 Juli 2003. Nah, ini menghasilkan hasilnya sebesar 4.114. Nah, perhitungan ini nantinya akan masuk ke perhitungan schedule I1. Nah, seperti itu sih, Pak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Izin boleh pindah ke schedule I1? Nah, saya sebelumnya apa suara saya terdengar? Mohon maaf nanti apabila terputus atau kurang jelas, tolong diinterupsi soalnya jaringan saya sedang tidak bagus. Nah, jadi schedule I1 ini adalah perhitungan dari yang telah dijelaskan tadi oleh teman saya Yudis di I2 dan Adi di I1. Boleh diperbesar? Nah, di sini kita mencatat notes payable long term, ada additional oleh Midwestern itu ada 475.000. Itu sesuai dengan catatan yang tadi di I2. Balance per auditnya 475.000. Berarti karena kan dia ada penambahan ya, lalu balance per booknya 475.000. Ini bisa dibuktikan dari yang sebelahnya, boleh geser sedikit?
agak turun lagi. Nah, di sini yang di akun 401, kayaknya nggak apa-apa deh dikecilin lagi dikit biar kelihatan semua langsung. Nah, di sini di catatan perusahaan sudah mencatat, jadi nggak ada itu lagi, nggak ada adjustment terkait ini. Selanjutnya ada notes payable short term yang di Big City Nasional 125.000 itu juga sudah dibayarkan pada pada bulan April kalau tidak salah tadi. Dan juga ini sudah dicatat karena di notes payable long term itu sudah ada sudah nggak ada lagi saldonya. Jadi nggak ada selisih antara per audit dan per book. Nah, selanjutnya untuk accrued interest, beginning balance-nya adalah 10.625. Lalu ada additional penambahan yang 1 Januari sampai 30 April atas Big City National Bank sebesar 5.313. Lalu ada juga 31 Agustus hingga 31 Desember sebesar 15.833 atas interest expense atas accrued interest Midwestern. Jadi totalnya total dari mohon maaf masih ada lagi satu yaitu lease equipment yang dari schedule F6 tadi sebesar 4.114 sehingga total keseluruhannya adalah 15 yang di payment adalah 15.983. Tunggu sebentar. Mohon maaf, agak turun boleh? Sepertinya keterangannya ada di bawah. Lagi. Nah, di sini di keterangannya di sini The Big City National sudah membayar 140.938 payment atas pokok pinjamannya dan interestnya. Itu pada voucher 4/20. Nah, jadi perhitungannya itu adalah 140.938 ini dikurangkan dengan 125.000 yang tadi pokok pinjamannya, sehingga didapatlah interest expense yang telah dibayar adalah 15.938. Sehingga balance per audit untuk accrued interest adalah 19.947. Kemudian balance per booknya adalah 15.833 dan ini sudah sesuai dengan mohon maaf 15.833 ini belum termasuk dengan list equipment yang 4.114. Sehingga seperti yang dikatakan Adi tadi ada ayat jurnal penyesuaian. Nah, untuk interest expense perhitungannya sudah dijelaskan oleh Yudis tadi, 1 Januari sampai 30 April 5.313 atas Big City, lalu 31 Agustus sampai 31 Desember sebesar 15.833 atas Wheatstone. Sehingga lalu ditambah dengan list equipment 4.114 sehingga balance per audit adalah 25.260 dan balance per book adalah 21.146 sehingga masih memerlukan jurnal penyesuaian sebesar 4.114. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya untuk I. Baik, selanjutnya untuk lead schedule I. Seperti yang sudah dijelaskan teman-teman saya tadi di F6, I1, dan juga I2. Jadi, terdapat selisih antara perhitungan klien dengan perhitungan auditor, yaitu pada akun accrued interest dan interest expense sebesar 4.114. Nah, ini sudah sesuai dengan usulan jurnal koreksi yang sudah disampaikan tadi. Sehingga untuk accrued interest ini saldo per audit tanggal 31 Desember 2003 sebesar 19.947. Untuk notes payable short term tidak ada saldo,
Kemudian notes payable long term sebesar 475.000 dan interest expense saldonya sebesar 25.260. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa saldo accrued interest dan interest expense mengalami understated atau kurang saji sebesar 4.114. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti yang beban interest expense-nya adalah 4.114 ya. Dan paling penting lagi adalah ada relasi antara transaksi di not payable ini, accrued interest ini dengan transaksi leasing ya. Nah, di penugasan yang ketujuh ya kalau nggak salah ya. Yang ketujuh bukan, yang list tadi. Iya, Pak. Ya kan, yang ketujuh ya. Jadi di situ ada hitungannya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya, coba per audit 2002, per audit 2003 misalnya contoh ya. Kita lihat interest expense-nya kan itu turun ya. 27.500, 25.260. Nah, kalau kita lihat juga itu relevan ya, menjadi relevan karena kalau lihat lagi not payable short term-nya itu 125.000 kan lunas ya. Yang short term-nya lunas. Meskipun muncul lagi hutang baru, ya muncul not payable baru dan long term 475, tapi kan long term ya. Long term berarti kan kontribusi dia ke 2003 itu sendiri tidak long term-nya disebut berapa lama nggak nih, yang berapa tahun? 3 tahun ya atau 4 tahun? Yang 475. 10 tahun, Pak. 10 tahun ya. Dengan rate berapa persen? 10%. 10% 10 tahun. Berarti kan 47.500 10 tahun dibagi 10 berarti kan sekitar 4.750 per tahun. Nah, tapi kan dia tadi notes-nya terbitnya bulan apa? Bulan Agustus ya? Kalau nggak salah ya. 31 Agustus atau apa tadi? Intinya ada baru 4 bulan kan? Maka 4 bulan per 12 kali itu tadi ya rate-nya ya. Sehingga nggak begitu signifikan ya. Jadi gini ya, bisa kita proseduralitisnya adalah kita bandingkan gitu loh. Oh, interest expense-nya turun, oke. Kita lihat not payable-nya. Not payable-nya harusnya juga ada yang dilunasin gitu kan, ada yang sudah ditutup. Kalau yang terjadi sebaliknya, misalkan interest expense 2002 adalah 25.260, 2003 27.500, tetapi dengan kondisi tetap sama ya, ada not payable short term-nya lunas, ada muncul juga long term gitu sama persis, berarti ada yang salah di perhitungan interest expense atau ada perhitungan kesalahan di not payable short term-nya atau di long term-nya. Jadi intinya seperti itulah ya. Kalau seperti ini kondisinya yang kita lihat di depan monitor kita ini berarti ini kan relevan ya, sesuai gitu, interest expense-nya turun. Oh ya, karena payable-nya juga ada yang sudah lunas. Oke, kita kasih apresiasi ya plus buat kelompok 5. Terima kasih atas presentasinya. Baik, selanjutnya untuk pekan depan. Pekan depan kita akan sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu assignment 11 ya. Assignment 11 halaman 240 PDF-nya. Kalau PDF halaman bukunya, saya nggak tahu kalau halaman PDF-nya. Barangkali boleh ada volunteer yang buka dulu bukunya, kita bahas bentar gitu ya. Halo. Iya, boleh.
Bukan Pak, mau izin bertanya untuk Iya, tugas yang silakan. sebelumnya itu Pak. Iya, Mbak Putri. Saya itu masih bingung Pak. Kemarin kan di AKM 2 itu atau leasing itu kan untuk pengakuan bunga itu kan interest expense pada lease liability ya Pak. Nah, sedangkan kelompok sebelumnya itu kan interest expense pada accrued interest. Nah, padahal di tahun ini kan di tahun 2003 itu kan ada lease liability ya Pak. Bukannya nanti akan mempengaruhi perhitungannya gitu Pak. Kalau misalnya kita akuin dia sebagai accrued interest gitu Pak. Jadi kelompok kami itu buatnya mengarah ke AJE 1 interest expense pada lease liability, Pak. Lease liability. Bedanya lease liability dengan accrued interest tadi apa ya? Ada yang tahu nggak? Beda atau sebenarnya secara prinsip sama saja gitu? Kalau menurut saya accrued interest itu lebih ke arah notes-nya gitu kan, Pak. Tentang yang pengakuan bunganya itu. Sedangkan kalau dia lease liability memang udah ada spesifik akun terhadap lease liability pada pengakuan interest-nya, Pak. Karena kan nanti pada setiap akhir tahun itu nanti diakui bunganya itu kan interest expense pada lease liability gitu, Pak. Atau gimana, Pak? Saya bingung waktu baca. Ya, kalau ini kan kita bicaranya kan memang terkait notes ya. Notes payable dan beban bunga ya, interest expense kan. Nah, tetapi di permasalahan yang leasing tadi juga kan memunculkan adanya beban bunga juga kan? Iya, Pak. Ada memunculkan beban bunga juga. Walaupun tadi mungkin kontrakonnya ya, yang permasalahan Mbak Putri kan kontrakonnya. Kalau leasing biasanya adalah kontrakonnya lease liability. Iya, Pak. Bukan accrued interest seperti itu. Tetapi kan di sisi debitnya kan sama ya, interest expense toh gitu. Iya, Pak. Ya, ini masalah kontrakon di sisi kredit ya, di sisi kredit ya. Soalnya mempengaruhi jurnal penyesuaiannya juga, Pak. Jurnal penyesuaiannya pengaruhnya di mana? Coba munculin deh. Coba kelompoknya Mbak Putri deh, munculin deh, coba. Dicoba ya, Pak. Ya. Yang ininya, Pak. Kan kalau misalnya tadi kelompok sebelumnya itu kan ada penyesuaian di sini ya, Pak. Di list. Nah, kelompok kami itu nggak membuat penyesuaian di list. Soalnya kalau misalnya di AKM 2 itu yang kami pelajarin itu, seingat saya, Pak, semalam juga saya sudah buka juga itu interest expense pada list liability. Takutnya nanti kayak double gitu loh, Pak. Nah, pada saat menyelesaikan ini kan kami mengakuinya list liability. Sedangkan nanti di I1 juga ada penyesuaian terhadap accrued interest-nya gitu, Pak. Makanya saya bingung yang tentang listnya ini, Pak. Tapi jadi accrued interest kan gini, accrued interest yang sudah diakui pembukuan oleh Apple Blossom itu kan 15.938 ya tadi ya. Ya, Pak, ini, Pak. Yang sudah berasal dari 140.938 dikurangi dengan 125. Nah, sementara dari hitungan kita yang benar-benar dari notes-nya itu kan untuk yang 125 itu ada 5.313, kemudian yang dari 47.500 itu ada 15.833. Ya kan? Nah, sehingga kan kalau di total interest-nya kan total yang awal 10.625 tambah 5.313 tambah 15.833 ketemu berapa? Jadinya 15.833, jadi nggak ada penyesuaian, Pak, untuk accrued interest kelompok kami, Pak. 15.833. Sesuai dia sama yang di booknya. Oh, sesuai kan enggak dong. Yang per booknya kan dia 15.938. Coba. 15.833, Pak. 15.833 ya? Ya, yang Pak. ada di situnya. Oh, accrued-nya ya. Sorry. Ya, Pak, accrued-nya, Pak. Accrued-nya ya. Oke, terus turun lagi. Yang ini, Pak. Terus bedanya sama kelompok sebelumnya itu di pengakuan accrued interest-nya, Pak. Jadi saya bingung sebenarnya kalau listnya itu gimana gitu. Ya. Accrued interest-nya tadi jadi gini. Kalau di kelompok sebelumnya, accrued yang dari list itu tadi diakui sebagai accrued interest gitu kan? Iya. Jadi kan karena muncul dia interest expense tadi pada accrued interest kan sebesar 4,14 ini tadi. Oke. Kelompok 5 ada yang mau komennya gimana dengan Mbak Putri ini?
Ya, kalau memang kontrakonnya adalah list liability, memang tidak menjadi tidak pas dia masuk ke accrued interest. Itu betul. Kelompok 5 kira-kira selaku penyaji gimana? Ada argumennya kenapa begitu? Izin Pak, sepertinya memang kami yang salah, soalnya di yang tugas sebelumnya juga masuknya ke list liability, Pak. Oke. Berarti yang tepat seperti ini ya. Iya, Pak. Oke. Ya, karena memang karena kalau list itu memang dia ada kontrakornya sudah ini ya, sudah beban bunga atas leasing itu dia punya akun sendiri, ya. Kontra akunnya adalah lease liability ya, kewajiban leasing ya, kewajiban leasingnya, ya, kewajiban lease-nya ya muncul ya. Tapi itu sifatnya kapitalis atau operasionalis ya, Pak Putri ya? Finance list, Pak. Soalnya kan mempengaruhi list liability-nya, Pak. Itu udah dijelasin kelompok finance list sesuai dengan yang penjelasan kelompok sebelumnya itu, Pak, kelompok 5. Oh, oke. Berarti memang ya ada miss tadi ya di kelompok 5 bahwa di situ terkait interest expense yang muncul dari list tadi itu diakui sebagai penambah ya tadi ya. Iya, Pak, sebagai penambah accrued interest. Penambah accrued interest ya. Yang seharusnya tidak ya, seharusnya tidak menambah gitu. Oke, terima kasih Mbak Putri atas koreksinya. Nah, kan biar sama-sama, makanya saya selalu untuk mengundang komen, nggak saya langsung dulu ya, saya langsung ini dulu gitu, komennya yang teman yang lain seperti apa. Artinya ada yang memperhatikan, ada yang mencoba untuk mengingat kembali mata kuliah yang sebelumnya. Karena saya sudah sampaikan mata kuliah kita ini, praktikum ini cuma sebenarnya mengingat aja, gitu, mengulang aja sebenarnya, ya, mengulang lagi mata kuliah yang AKM atau KSK ya. Baik, makasih Mbak Putri atas koreksinya. Gak apa ya, kelompok 5 ya dikoreksi ya. Enggak apa-apa, Pak. Malah terima kasih ya. karena mengingatkan. Ya. Oke. Jadi gitu ya, kepada yang lain-lain juga nggak masalah dikoreksi. Saya pun juga nggak masalah dikoreksi ya. Jadi kalau memang ada yang lebih tepat, ya itu yang kita harus luruskan gitu ya. Proses belajar mengajar itu seperti itu. Tidak serta-merta dosen 100% betul, tidak serta-merta juga si mahasiswa pasti salah, enggak. Ya. Terjadi proses take and give di sini, saling memberi, saling menerima. Saya pun kalau salah ya saya terima, nggak masalah kok. Jangan khawatir, nggak usah sungkan ya. Terus saya, Pak ini iya nggak apa-apa, saya salah gitu. Makasih ya Pak Putri sekali lagi. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan atau ada yang didiskusikan kembali? Boleh tadi buka buku Apple Blossom yang assignment berapa tadi? 11. Coba kita bahas singkat saja gitu ya. Jadi karena ini bukunya itu satu kesatuan ya, case-nya Apple Blossom semua. Jadi memang atas suatu assignment baru dia tidak berdiri sendiri. Ya, jadi pasti dia berkaitan dengan assignment yang sebelumnya. Contoh tadi notes payable ternyata kan berkaitan dengan assignment di yang ke-7. Ya, terkait leasing dan sebagainya. Ada yang munculin nggak nih yang assignment 11? Nggak ada. Nggak ada yang mau munculin. Yang volunteer. Oh. Ini ya, Pak. Tapi Ya. saya mau buka dulu, soalnya tadi baru buka itu, Pak. Ya. Bentar ya, Pak. Di assignment yang modal ini nanti ada praktikan ICQ-nya ya. Internal control questionnaire-nya itu ada, kalau nggak salah tadi ada 2 yang jawaban no ya. Ada 2 yang jawaban no.
Nah, itu juga jadi perhatian untuk menyusun program auditnya. Halaman berapa ya? Saya nggak ini nih kalau PDF-nya. Coba. Yang jelas Halaman 40. 135, Pak. 135, coba. Bawahnya lagi berarti ya. Oke, ini ya. Coba kita perhatikan di sini. Nanti tugasnya sama prinsipnya ya. Diminta untuk menyusun program audit dan juga menyusun kertas kerja seperti kertas kerja tahun sebelumnya atau periode sebelumnya. Nah, ini tadi ya, ada ketika ICQ ini, internal control questionnaire ini, di situ kan ada 6. Yang harus kita ingat adalah 6 kategori prosedur pengendalian yang ingin diuji melalui kuesioner ini. Yang pertama adanya pemisahan fungsi, adanya pengujian terhadap akses di sini adalah akses terhadap pembukuan, catatan, dan sebagainya. Kemudian otorisasi, kemudian adanya pengendalian terhadap input, pengendalian terhadap proses, dan pengendalian terhadap output. Untuk menentukan ada error atau adanya kecurangan ya, irregularities. Coba kita lihat di sini nomor 1 misalnya ya. Apakah perusahaan Apple Blossom ini mempekerjakan suatu agen yang independen gitu, suatu agen yang independen untuk mencatat dan pencatatan terkait dan mentransfer saham Apple Blossom? Jawabannya tidak. Ya. Jawabannya tidak karena nanti kita di situ di poin nomor 7 kan juga dijawab situ, karena ini kan perusahaannya perusahaan kecil katanya ya. Lagi pula Apple Blossom ini bukan perusahaan terbuka, sifatnya perusahaan tertutup. Nah, di sini jawabannya no. Jadi dia tidak mempekerjakan suatu agen untuk agen khusus ya, untuk yang independen sifatnya untuk pencatatan dan pentransfer terkait saham. Jadi di sini stok transfer itu dikelola oleh sekretaris perusahaan atau corporate secretary. Nah, nanti itu dievaluasi itu. Kemungkinan kalau di-handle oleh corporate secretary, ada potensi errornya apa. Sehingga nanti untuk mendeteksi adanya error itu langkah kerjanya seperti apa. Itu ya. Kemudian yang kedua, terkait dividen juga sama. Terkait dividen, apakah untuk pembayaran dividen itu juga meng-hire agen yang independen gitu? Jawabannya enggak ya. Jadi pembayarannya atau pembayaran atas ceknya dilakukan melalui rekening bank yang reguler. Berarti ini campur dengan pembayaran yang lain. Nah, berarti kan jadi PR juga untuk mendeteksi kesalahan pembayaran, misalkan seperti itu. Kemudian ada nggak dia buku besar terkait pemegang saham? Jawabannya ada. Dikelola oleh bookkeeper. Nah, berarti nanti kita bisa verifikasi. Langkah kerjanya kan pasti harus muncul. Lakukan verifikasi atau konfirmasi kebenaran atau validitas pemegang saham. Ya, stockholder. Kemudian yang ketujuh, terkait rekonsiliasi. Apakah ada rekonsiliasi nggak dilakukan terkait data pemegang saham, buku besar pemegang saham dengan jumlah saham yang beredar? Ya, jawabannya jawabannya enggak, gimana ya? Karena transaksinya sedikit, jadi rekonsiliasi itu tidak secara periodik dilakukan. Rekonsiliasi itu akan dilakukan bila mana ada transaksi modal, berkaitan modal, misalkan penambahan modal, pengurangan modal, ya, dan seterusnya. Dan ya itulah, penambahan modal baru, pengurangan modal atau pelunasan modal. Kalau nggak ada, berarti nggak ada rekonsiliasi. Nah, nanti kelemahannya apa kalau tidak dilakukan rekonsiliasi? Misalkan ada kemungkinan antara pemegang saham, jumlah pemegang saham, ya nanti kan pemegang sahamnya siapa, berapa lembar saham yang dipegang dengan jumlah saham yang beredar, bisa jadi tidak sama, misalkan seperti itu. Ya. Oke. Perintahnya apa? Perintahnya sama sebenarnya
silakan membuat program audit dan menyusun kertas kerja seperti audit sebelumnya. Coba naik ke atas dulu dikit. Oke, nah di sini kita dapat informasi bahwa Apple Blossom Company itu berdiri di tahun 91. Jumlah saham yang diotorisasi adalah sejumlah 20.000 lembar saham. Nilai per lembarnya $100 ya, per value-nya. Kemudian pada 1 Januari 2003 dari 20.000 lembar saham yang sudah diotorisasi tadi, 9.250 lembarnya itu diterbitkan, berarti dikeluarkan ya. Artinya kalau dikeluarkan berarti ada yang beli nih. Siapa yang membeli yang 9.250? Nanti komposisi kepemilikannya silakan dicek ya. Ini permanent file. Kemudian informasi lanjutannya, tidak ada lembar saham tambahan yang diterbitkan. Berarti yang beredar adalah 9.250 lembar saham. Berarti nanti dia harus dicek, ini yang 9.250 lembar saham ini diverifikasi dengan pemegang saham. Pemegang sahamnya benar nggak memegang 9.250 lembar saham ini? Tahu jangan-jangan kurang atau jangan-jangan lebih. Kalau kurang, sisanya kemana? Kalau lebih, berarti ada lembar saham yang diotorisasi yang sudah diterbitkan, tambahan. Berarti kan gitu. Ini berarti harus lihat. Dan yang paling penting lagi ada informasi di sini, company has never repurchased any of its own stock. Berarti Apple Blossom tidak membeli kembali saham yang sudah diterbitkan. Berarti dia tidak ada saham treasury. Ya. Nah, kalau tidak ada saham yang dibeli kembali, berarti harusnya yang beredar 9.250. Jadi cek aja sendiri ya di ininya. Nah, terus kita apa yang harus kita lihat? Yang kita lihat di sini adalah corporate minutes. Ya, minuta corporate. Minuta corporate itu kalau diterjemahkan di kita tuh semacam akte pendirian perusahaan. Ya, akte pendirian perusahaan. Jadi di situ nanti memuat informasi siapa saja pemegang sahamnya, berapa jumlah saham, lembar saham yang diotorisasi, berapa jumlah saham yang diterbitkan dan seterusnya. Kemudian kita juga harus mengecek ke buku catatan terkait saham, stock certificate book. Kemudian juga buku besar pembantu terkait pemegang saham, untuk mengetahui siapa aja pemegang saham dan berapa banyak lembar saham yang dipegang oleh para pemegang saham tersebut. Sisanya sudah terjawab di awal di SQ tadi. Jadi itu ya tugas untuk Simon 11 ini. Cukup clear ya, kayaknya nggak terlalu ribet, dan yang paling penting lagi perhatikan case-case atau assignment sebelumnya. Ya, karena tadi saya sampaikan ini tidak berdiri sendiri, dia berkaitan juga dengan assignment yang sebelumnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup clear ya? Oke, kalau sudah clear, saya rasa cukup ya pertemuan kita ya pada hari ini. Seperti biasa saya tidak akan full sampai jam 1. Ngapain kita fullin sampai jam 1 kalau isinya cuma ngomong ngalur ngidul nggak jelas. Ya. Silakan sewaktu yang tersisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan tugas yang 11 ini. Saya rasa cukup ya. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ternyata capek juga ya ngomong dari jam 7.30 sampai jam sekarang, berarti sampai jam berapa jam bisa ngomong terus ya. Jeda setengah jam doang ya, dari jam 10 sampai jam 10.30, belum lanjut lagi ke sini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya N ya, dari saya ya. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Terima kasih, Pak.